Drama mengejar buronan Harun Masiku kini berkembang menjadi drama baru setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Dari pencarian keberadaan Harun Masiku, kini berubah menjadi menargetkan orang-orang yang diduga merintangi penangkapan Harun Masiku. Dalam perjalanan kasus ini, pemirsa, sudah ada 3 orang yang diproses hukum hingga divonis bersalah karena kasus suap PAW, yaitu mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, kemudian juga ada Agustiani Tio dan Saiful Bahri. Pada Selasa 24 Desember kemarin, KPK secara resmi mengumumkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Nah, pemirsa, perannya apa? Ini pertanyaan kita ya. Jadi temuan KPK diantaranya adalah Hasto ini memindahkan posisi Harun Masiku di dapil pemilihan. Hasto secara aktif melakukan upaya untuk menggagalkan caleg DPR terpilih untuk bisa maju dan diusahakan supaya Harun Masiku yang mengisi posisi ini termasuk dengan cara memberikan suap. KPK juga menemukan informasi bahwa Hasto sempat bertemu dengan Wahyu Setiawan pada Agustus 2019 untuk meminta memenuhi 2 usulan yang diajukan. Hasto mengajukan 2 nama kepada Wahyu, ada nama Harun Masiku dan Maria Lestari yang berhasil hanya untuk Kalbar saja. Nah, kemudian dari pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Hasto. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang ini, Hasto yang mengatur dan mengendalikan Saiful Bahri dan juga DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. KPK menjelaskan peran Hasto lainnya juga, pemirsa. Jadi pada saat Harun Masiku ini akan ditangkap pada operasi tangkap tangan atau OTT di Januari 2020, pada saat itu Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku. Hasto disebutkan memerintahkan Harun merendam ponselnya dan segera melarikan diri. Di tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK. Kemudian, peran Hasto lainnya yang ditemukan KPK adalah Hasto mengumpulkan beberapa saksi perkara Harun Masiku supaya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jadi Hasto disebut meminta para saksi tidak memberikan keterangan yang memojokkan dirinya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hasto kini telah dicegah berpergian ke luar negeri. KPK menyebut penetapan tersangka kepada Hasto disepakati secara bulat oleh 5 pimpinan KPK. Berarti dalam kasus Harun Masiku, KPK sudah mencegah 2 kader PDIP ke luar negeri. Hasto sebagai sekjen partai dan ada mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Yasona sendiri dicekal karena dinilai berkaitan dengan kasus ini. KPK menyebut keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan keputusan ini berlaku untuk 6 bulan. Nah, juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut kebijakan KPK ini mengada-ngada. Jadi dia menilai dugaan kriminalisasi oleh KPK semakin terbukti dengan pencekalan ini. Guntur bilang, apakah KPK sedang menerima dalam tanda kutip orderan untuk menyerang PDI Perjuangan? Ini katanya ya. Jadi Guntur membandingkan agresivitas KPK di kasus Harun Masiku dengan dugaan korupsi keluarga Jokowi. Dia menilai kasus-kasus keluarga Jokowi justru berkaitan dengan kerugian negara yang cukup besar. Jadi dibanding-bandingkan seperti itu. Bahkan dari Guntur ini, pemirsa, menyebutkan akan ada perlawanan kriminalisasi ini dengan mengungkap ke publik. Ada video-video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Termasuk ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Dia mengklaim ada bukti video soal petinggi penegak hukum yang kewenangannya disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa. Nah, pemirsa, drama kasus ini semakin bertambah bumbu saat pengamat militer Koni Rahakundini Bakri juga mengaku di akun Instagramnya ia sempat dititipi sejumlah dokumen penting milik Hasto jelang ditetapkannya sebagai tersangka. Kata Koni, pemirsa, jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia. Ya, bisa saja ini menjadi bom waktu, tunggu saja begitu. Jadi pemirsa, dengan semakin terbukanya perang kasus ini, apakah ini menunjukkan wujud asli kasusnya atau kita akan dikagetkan lagi nanti dengan skandal yang belum terkuak. Kami akan dalami terus kasus ini, pemirsa, dan tetaplah bersama kami dalam Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.